Mang. Oke. Oh gitu.
Shalom, horas mari tataluna, amang inang, ruas nurjata arung, utama tangyang aktor di hujata tarung di tangyang mata di Puji Tuhan ta mari demahita sia buku di nomor 216 ayat 122. Mar hide gowar ni debata ama, dohot gowar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni tod di perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Daitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay ibana do mangenet patu sian jorgong. Tay do pakkon ma au, jala asiro hamdi au, ay pujung jala narangol do au. Odo alai Jehovah jahalungutur rohaku. Ali di bataku marhaposa tu hodo au, unang pailau, haleluya, partang yang mata. Alia manami na di benua gijang, para si roha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anakmu nasa sadai, teho kodo ibana humokop hami mamorsan dosa nami, tahat tuhau na pinarsilangi. Kai patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami maka porsiai hasesani dosa nami. Sa unang madili hami ala ni dosa nami. Alai asa pos tuturo hanami di asi ni roham na gudangi. Mar hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kahulungan ni rohami. Amin. Kabigema hatani di bata turpuk pertanyaan kata di bagasa bornginon mana tersurat di 2 Musa bidu 20 mamuka sana sada saat rodi ayat 10 sada sajahama marsori ayat na perpudi rap majaha ka mataon dungi diatur hod debata masudi akka hataon nin nama yang jari marakupahu adong debatam yang jari ho marsobba tu nasida manang olwam nasida ayahu da jahoba debata parimas na mga luluhon hasahaton ni ama-ama tuwakka anakna rodi sudut patuluhon dohot papaton akka na suguro hariyaw. Yang jari dohononmu guar ni jahoba debatam kosian neang ni roha ai sai na honau ona toru ni jahoba do manang ise na madok warna sian neang ni rohana. Monomari mahamu mulaulaun jalabayan hamuma nasa ulomu. Ramai teman.
ai dinang rumari do di toppa jahuba langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian maibana di hari papituhoni ibahini do ubahen na di pasu-pasu jahuba ari perjalanan nai jala di parbadiai di masa hakna martua do halak na tumangingon hatan di debata jala na piapsa amin. Puji Tuhan ta merida hita sebut di nomor 214 ayat 1 itu Hatta surat ayat tuh. Jadi Yesus iha holongamu do Tuhan de batam dan nasa hosam dohot dan nasa roham patik raja aledus do arganya pada dua honon ngamu do ngami dusun dirim patik na dua do makakam nasa patik dohot hatani panurirang ido tahakna kurian itu hatta panadayoni kuriai panadayoni ruasi taringo tu holong ni roha masai argado dipakobasion ni Yesus. Yesus sangat memperhatikan, sangat menekankan kehidupan tentang kasih itu. Dalam mulut tajahado bisa ada Korintus 10 tolu taberang do perbandingan disi haporsiaun pakirimon dohot kolong niroha
iman, pengharapan, dan kasih. Di sita bereng manang tajaha panidangion ni manang haporsion ni si Paulus madok danga dong HP lapatanna molo didok porsia jolma tutuhanna molo didok marpakiri monibana molo didok do akka hatana dinggan manang akka bahasa-bahasa nauli alai molo soadong do holong niro hadibana marisuang doi sude nguluni jolmai marhite hatan itu hatta manang pakko bahasa nujes yang madokon marisuang do sude ngului molo soadong holong niroha marisuang manang dang mararga jolmai dia do pani debata molo dangadong holong niroha ido ban di turupu tadi bornginope manang topi minggutta taringo tu holong ni roha ingolu ni naporsea manang holong ni tohani tuhita akan atinopana kurin itu hata molo tapeuti huturpukon ima suku-suku ni halak parise manang suku-suku ni halak saduse adong tulu tahap na perjolokan ima suku-suku nasida taringo tu manggarar manang membayar uang kepada pajak kepada kaisar. Itu pertanyaan orang Saduki. Bisakah kita membayar pajak atau memberikan uang iuran kepada kaisar? Tentu pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan. Yang kedua adalah pertanyaan orang Saduki tentang kerajaan Allah. Jika seseorang atau seorang wanita menikah, suaminya meninggal, menikah lagi sampai berapa kali, siapakah suaminya nanti di kerajaan surga, siapakah pasangannya di dalam kerajaan surga? Ini pertanyaan yang menurut mereka penting, tetapi Yesus mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa yang mereka sedang bicarakan. Dang dia tusihamui dang dibotohoi tak matu trupu tadi boronginon taring otupati nasapului di sukun nasida do apalah dia do ate pakorhon ni patiki lapatan ni patiki. Mereka orang Farisi memang menghidupi hukum Taurat, itu jelas. Kita juga sebagai jemaat Protestan itu selalu mendengarkan atau diperdengarkan hukum Taurat itu setiap minggunya, itu tidak pernah terlepas. Itu tidak pernah terlepas. Tetapi pertanyaannya betul juga, sebenarnya tujuannya mau ngapain? Untuk apa kita mendengarkan hukum Taurat itu? Apa tujuannya hukum Taurat itu diberikan? Ternyata Yesus memberikan jawaban, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Namun kenyataannya molotabereng di halak Farisi sendiri ditabai nasida do manang dipatorok nasida do patiko gabe o 610 patik menjadi 613 patik, sekitar 310 mon 315 mon berbicara tentang larangan, 240 mon tentang perintah. Jadi ini mereka jabarkan, mereka perbanyak hanya untuk memudahkan mereka memahami tentang hukum Taurat. Aleta ide dison, ternyata apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang dipikirkan oleh orang Farisi itu jelas-jelas berbeda, jelas-jelas tidak sejalan. Wajarlah orang Farisi, orang Saduki tidak akan pernah mengenal kasih yang diajarkan oleh Yesus, tidak akan pernah. Karena kenyataannya mereka berusaha memahami hukum Taurat menggunakan akalnya. Bagaimana supaya aku paham? Tetapi kita sebagai orang beriman bukan bagaimana supaya aku paham, tetapi kita terima, kita imani. Dan sejujurnya di dalam Alkitab ini pun banyak kisah yang kita temukan ini mungkin tidak masuk akal. Tapi kalau kita katakan tidak masuk akal, mungkin Yesus akan mengatakan, siapa suruh kamu memahami pakai akal? Yang kusuruh adalah imani. Itulah yang terjadi. Nah, demikian juga mungkin kita ketika kita mengandalkan pikiran kita,
dalam memahami membaca firman Tuhan, hal yang sama akan terjadi. Dari sini kita melihat benarlah istilah yang mengatakan padi dia semakin berisi akan semakin merunduk, ataupun air beriak tanda tak dalam. Ternyata betullah Yesus yang jarang berbicara ataupun tidak terlalu banyak menjawab pertanyaan mereka dibandingkan orang Saduki, orang Farisi yang terlalu banyak berbicara. Betullah kalau memang orang yang banyak bicara itu ternyata itulah indikasinya mereka tidak tahu apa-apa. Atau jangan-jangan ini juga realita yang mengatakan, dan kenyataan juga kita melihat orang yang tahu sedikit sering berpikir bahwa dia yang paling tahu semuanya. Orang yang tahu sedikit tapi berpikir bahwa dia tahu segala sesuatu. Atau bahkan lebih parahnya lagi, dia merasa bahwa dia yang benar hanya karena membaca satu buku, sedangkan orang lain ini semua salah. Ini berbahaya. Kita hanya membaca satu buku tapi seakan-akan kita tahu seluruh isi dunia ini. Ini berbahaya. Tetapi Yesus hanya berdiam. Dia tahu kapan dia berbicara, dia tahu kapan dia untuk menjawab. Dari sini, sebelum kita melanjut pembahasan ataupun mendengarkan firman Tuhan, kita harus belajar bahwa mengapa Yesus tidak banyak berbicara. Mengapa ketika Yesus di hadapan Herodes, di hadapan Pilatus, dia tidak mau banyak berbicara. Karena menurut Yesus tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya berbicara kepada mereka. Karena mereka akan selalu menganggap mereka yang paling benar. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab juga atau dalam Yakobus mengajarkan juga kepada orang Kristen. Yakobus pasal pertama ayat 19. Ingot hamuma akadong aku nahinaholongan. Ganum jolma girgirma ibana mananginangi. Bakolma ibana makapai. Bakolma tarimas. Lebih seringlah kita mendengar daripada berbicara. Kalau dalam Amsal 10 ayat 19, orang yang banyak berbicara cenderung di dalam itu banyak kesalahan. Tetapi sekarang kita berbicara ataupun mendengarkan firman Tuhan, betapa apa pentingnya kasih itu dalam kehidupan orang Kristen. Pertama tadi kalimat Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, akal budimu. Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Namun baik yang pertama atau yang kedua ini sama. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih rendah. Itu sama. Mengasihi ternyata ini bukan tentang perasaan. Atau mungkin kita mengatakan, aku sangat nyaman dengan dia, aku mengasihi dia. Aku nyaman dengan Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Mengasihi Allah pertama itu harus memiliki prinsip. Mengasihi Allah harus memiliki prinsip. Dalam firman Tuhan dikatakan, sian nasa atiatem, sian nasa hosam, doh sian nasa roham. Yesus menginginkan kita hidup saling mengasihi, tetapi jangan asal mengasihi. Tetapi milikilah kasih yang berkualitas. Mengapa demikian? Apakah mengasihi Allah itu bisa dilihat orang lain? Apakah mengasihi Tuhan itu bisa terlihat? Kita belajar dari murid-murid Yesus. Dari 12 murid Yesus, mereka memiliki cara mengasihi yang berbeda. Pertama, Yudas Iskariot. Mungkin bagi sebagian orang, memeluk, mengirim surat, mencium, itu adalah bentuk kasih. Tetapi Yudas yang mengenal Yesus, dia mencium Yesus. Tetapi ciumannya itu adalah ciuman maut untuk menyerahkan Yesus kepada soldado atau para imam. Dia menunjukkan kasih yang dia tahu. Sekarang kita melihat yang kedua, Petrus. Petrus pernah berkata seperti ini, aku rela dipenjara atau bahkan mati karena engkau, Yesus. Ini kalau dalam bahasa manusiawi, mungkin kita mengatakan kepada pasangan kita, aku rela mati demi engkau, aku rela mati demi kalian. Kita akan berkata, mulia sekali kata-katamu. Tetapi Yesus menegur dia, hati-hati. Aku tahu apa yang ada dalam hatimu,
Sebelum ayah berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal meniadakan aku sebanyak 3 kali. Ternyata kasih itu bukan di kata-kata juga. Bukan kata-kata, bukan itu. Karena Yesus tahu apa yang dalam hatinya. Tetapi ketika di Taman Getsemani itu, setelah Yudas mengkhianati Yesus, setelah Petrus menebas telinga seorang imam, Yesus ditangkap. Yang dilakukan murid-murid Yesus adalah lari. Mereka lari dan meninggalkan Yesus. Itu perkataan Alkitab. Mereka lari dan meninggalkan Yesus. Di mana kasih yang mereka katakan itu? Jangan-jangan ini juga yang sering terjadi. Seorang suami mengatakan ketika mereka baru menikah, aku mengasihimu seumur hidupku. Aku berjanji mengasihimu. Tetapi setelah berjalan beberapa tahun, kasihnya berkurang, mungkin meninggalkan. Apakah dia berbohong dengan kata-katanya? Tidak juga. Dia tidak berbohong. Tetapi kata-kata kasih yang pernah dia katakan itu mungkin kualitasnya yang kita ragukan. Jangan-jangan kasih yang dia katakan itu, aku akan mengasihi engkau seumur hidupku selama kau cantik. Aku akan mengasihi engkau seumur hidupku selama engkau sehat. Tetapi kasih yang seperti itulah yang mungkin dilihat Yesus, dilihat Allah dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan manusia. Sehingga firman Tuhan baik di perjanjian lama atau perjanjian baru mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, apakah cukup dengan mengatakan aku mengasihi Tuhan? Apakah cukup dengan mengatakan aku mencintaimu Tuhan? Ternyata kita akan melihat firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 15. Mulona holong rohamuna diau rado tamuna do aka patiku. Kalau engkau mengasihi aku, kamu pasti akan melakukan perintahku. Ternyata seseorang yang mengatakan dia mencintai Tuhan, dia harus menunjukkan kecintaannya itu dalam perbuatan. Dilanjutkan lagi ayat 21, di Lutima ayat 21, manang ise namaniup aka patiki jala diradoti ido naholong roh hadiau alai dihaholongi damangido naholong roha diau aupe holong dorohaku di ibana jala papatarokku ma'autu ibana. Artinya ketika kita melakukan perintah Tuhan, di sini dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan juga akan melihat kita, Tuhan juga akan membalas, Tuhan juga akan menatap dari kerajaannya apakah kata-katamu itu hanya sebatas kata-kata saja atau akan berbuah kepada perbuatanmu. Dan memang orang yang melakukan perintah Tuhan itu juga akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga orang yang mengaku mencintai Tuhan, hati-hati dengan kata-katanya jika belum melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi yang ketiga, mengasihi Tuhan tadi bukan sebatas prinsip, tetapi ada komitmen. Yang kedua, mengasihi Tuhan harus melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, mengasihi Tuhan bukanlah tentang kenyamanan. Ada orang mengatakan seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa melakukan perbuatan baik sedangkan perasaanku nggak nyaman? Ya betul juga memang. Ya kalau tidak nyaman, kalau tidak senang, bagaimana mungkin kita bisa melakukan perbuatan baik? Kamu kenapa tidak gereja? Lagi ada masalah di rumah, kami bertengkar, tidak akan mungkin aku bisa gereja. Masuk akal. Kenapa kamu berdoa nggak tadi pagi? Tidak, kenapa? Lagi marah, jadi nggak bisa berdoa. Tetapi ternyata perbuatan baik atau melakukan perintah Tuhan itu bukan tentang suka atau tidak suka. Itu bukan tentang nyaman atau tidak nyaman. Kita akan membaca ataupun melihat dari kisah Yesus dari Lukas 22 ayat 40 sampai 42. Kujahau madi kita duduk songonon. Asadung sahat ibana tusi ninna mamadok nasida. Martang yang mahamu asa unang bongot hamu tubagasa pangujunan. Anggo ibana dipapuli madirina sian nasida argatuk danggoran batu. Marsinggang maibana martang yang songonon. Amang out olo mahonian pasal puhon si inumon sian au. Alai unang marohaku saut.
rohamma. Amang aut olo mahonian pasal puho sinumanon sianau. Alai unang marohakku saut rohamma. Yesus tahu bahwa dia akan menghadapi penderitaan. Dan Yesus sebenarnya juga takut. Yesus sebenarnya ketakutan, dia khawatir akan peristiwa itu. Sehingga dia berdoa, Tuhan, seandainya cawan ini bisa dilalukan dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku yang terjadi, kehendakmu lah. Yesus tidak nyaman dengan penyaliban itu, Yesus takut dengan penyaliban itu. Tetapi jika itu perintah Tuhan, tidak ada satupun manusia yang berhak untuk menolak. Ini juga mungkin doa kita. Kita mungkin berdoa, Tuhan berkati kami, berkati anak-anakku, berkati pekerjaanku. Aku meminta A, B, dan C. Tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Mungkin manusia juga harus belajar untuk menerima kehendak Tuhan. Yesus sendiri pun berkata, biarlah kehendakmu. Ini mengesampingkan, aku takut Tuhan, aku tidak suka Tuhan. Bukan itu lagi persoalannya. Bukan lagi nyaman atau tidak nyaman lagi persoalan orang Kristen. Bukan. Kamu maafkan gak temanmu itu? Bagaimana mungkin ku maafkan Tuhan? Aku masih kesal sama dia. Persoalan memaafkan bukan nyaman atau tidak nyaman, bukan senang atau tidak senang. Tetapi itu adalah perintah Tuhan. Demikianlah orang yang mengasihi Tuhan itu tersimpulkan dalam 3 tahap tadi. Tentang prinsip, tentang melakukan, tentang perintah Tuhan. Sama seperti seorang ibu, jujur kita katakan, mungkin untuk jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketika seorang ibu sakit, kita bilang sakitnya parah, sulit untuk keluar dari tempat tidur, sulit untuk berjalan, tetapi anak balitanya meminta makan, apa yang dilakukan? Percayalah, jika si ibu itu adalah ibu yang benar, ibu yang mengasihi anaknya, dia akan mengesampingkan penyakitnya dan dia akan memberikan minum kepada anaknya. Kisah tentang 2 orang anak yang diperintahkan orang tuanya membajak sawah. Anak pertama pergi ke ladang, kerjakan ladang. Baik bos, tapi kenyataannya tidak dikerjakan. Anak kedua pergi ke ladang, kerjakan, tidak mau. Tapi pada akhirnya dia berubah. Entah apa yang membuat dia berubah, tetapi pada umumnya para penafsir mengatakan mungkin dia punya kerjaan, mengatakan dia tidak mau. Aku tidak mau karena aku lagi sibuk. Tetapi karena dia mengingat kasihnya kepada ayahnya, dia kerjakan. Mungkin aku capek. Ketika orang tuanya menelepon pulang kampung dulu, mungkin kita lelah banyak pekerjaan, tapi karena kita mengutamakan kasih, kita akan pulang. Karena orang tua lebih mengasihi anaknya daripada tubuhnya, dia akan melakukan itu. Itulah kasih yang diajarkan oleh Yesus. Kalau kita tanya kepada si ibu, apakah aku tidak merasa sakit memaksakan kakimu yang terkilir itu untuk mengambil minum anakmu? Sakit sebenarnya. Tetapi ini bukan tentang sakit atau nyaman, tetapi ini tentang aku mengasihi anakku. Itulah yang pertama, mengasihi Tuhan Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, demikianlah yang kedua, engkau mengasihi sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Kita tidak bisa membedakan bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kenyataannya itu sama. Dalam Matius 25 ayat 40, Yesus berkata, Raja itu berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang hina ini, kamu melakukannya untukku. Berarti sama. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21, jika seseorang berkata kepada Tuhannya, aku mengasihi Tuhan, tapi dia mengkhianati saudaranya, dia pendusta. Moldoko jolma do holong do hakku dituhani, alai dihosomi donganna pargabus doi. Etung bohado bainona makaholongi Tuhanna nasoni idana, HP donganna dan idana dan diholongi. Sehingga hukum Taurat yang kita dengar setiap minggu mau mengajarkan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan kata lain, untuk apa kita menguasai firman Tuhan, membaca Alkitab, menghafal Alkitab, kalau sebenarnya
yang terjadi adalah kita menjadi jauh dari orang lain. Tidak ada gunanya kita hafal Alkitab tetapi kita tidak pernah mengasihi sesama. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita hafal hukum Taurat. Kita katakan kita sempurna melakukan hukum Taurat, kenyataannya kita tidak pernah berbuat baik kepada orang lain. Demikianlah ke-10 hukum Taurat ini akan nyata ketika manusia memiliki ataupun melakukan kasih itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan di malam hari ini. Pertama, kita belajar dari orang Saduki, orang Farisi. Ada kalimat atau pernyataan seperti ini. Jika keheningan malam lebih disenangi orang daripada kata-katamu, berarti tidak usah kau berbicara. Artinya kalau kamu diam membuat orang senang, untuk apa lagi kamu bicara? Karena memang melihat kenyataan banyak orang yang menggunakan kata-katanya pun bukan untuk memberikan kasih, bukan untuk menyebarkan kasih, tetapi kebencian. Jadi tidak usah berbicara. Demikian juga Yakobus 1:19, banyaklah mendengar, sedikit berbicara. Tapi sekarang di zaman COVID-19 ini, mungkin berbicara antara yang satu dan yang lain juga sangat sedikit. Tetapi memosting kata-kata di media sosial itu tidak ada batasan. Kita ganti. Jika seandainya kamu berdiam diri tidak memosting apa-apa membuat orang bahagia, sangat senang, berarti tidak usah kamu memosting. Karena jangan-jangan postinganmu itu membuat orang sakit hati, membuat orang jatuh ke dalam pencobaan, membuat orang semakin marah. Tetapi sebenarnya itu teguran. Teguran yang dikatakan Amsal atau Yakobus itu adalah teguran. Karena apa? Untuk apa kamu berbicara kalau kata-katamu menyakitkan? Kita ambil positifnya. Jika ingin berkata-kata, berkata-katalah dengan hikmat. Yang kedua adalah tentang hukum Taurat. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, terimalah dengan iman. Jangan dengan akal. Dan biarlah dia berbuah, biarlah menuntun kita dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Di bata jauh Bapa nami moliate Tuhan, diramoti di paso-paso hodo kami di partang yang nami di bornginon. Ya kadongan nami narotu bagas joroon, nang di bagas nabi gan umar sada-sada. Homa totong madongani mamasu-masu kami Tuhan, asanggia Tuhan bui di hangulok kami hatami, maraholong miroang kami tu sama kami Tuhan. Dongani jala pergugui perbisuki kami. Di bagasan gornam Yesus Kristus, martang ya kami tuh. Amin. Mari kita buka di nomor Pitoras 24 ayat 122. Malam hari akan kami Jemaat HKBP Bincarung untuk melaksanakan pertanyaan sektor
di sini maupun di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami malam hari ini. Berkati firman-Mu Tuhan agar dapat kami lakukan di hari-hari yang akan datang. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama manusia, agar kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapa yang baik, malam hari ini kami bersatu hati berdoa untuk Indonesia dan seluruh dunia ketika Tuhan boleh izinkan COVID-19 untuk melandanya. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Tuhan mampu menghalaukannya. Karena itu Tuhan, halaukan COVID-19 agar kami bisa kembali bersekutu bersama-sama di gereja-Mu ini. Itulah kerinduan kami. Tetapi semua itu seturut dengan keinginan hati Tuhan. Bapak yang baik, malam hari ini juga kami ingin berdoa untuk gereja-Mu. Ketika Tuhan sudah berikan gereja-Mu ini menjadi gereja kami. Bapak yang baik, Engkau tahu kerinduan kami, pergumulan gereja-Mu. Kiranya Tuhan memberikan perizinan untuk gereja-Mu di waktu-waktu yang akan datang. Bapak yang baik, berkati tim perizinan yang sedang mengurus izinnya, kiranya mereka Tuhan mampukan untuk menyelesaikan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk perizinan gereja-Mu. Bapak yang baik, malam hari ini juga kami ingin berdoa untuk para haladomu di gereja ini. Bapak yang baik, pakai mereka, berikan mereka kesehatan, pakai mereka menjadi alat-Mu untuk melayani di gereja ini. Pakai mereka dengan sungguh agar pelayanan di gereja-Mu dapat terlaksana dengan baik dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga ingin berdoa untuk semua kategorial di gereja-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, remaja naposo, kaum bapak, kaum ibu, dan lansia. Tuhan, kami mau serahkan semua pergumulan kami di malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang kami perlu di dalam hidup kami. Karena itu kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak yang baik, kami teringat akan jemaat-Mu, saudara-saudari kami yang Tuhan boleh izinkan mengalami sakit. Terkhusus Amang R. Sitorus, Bapak Yohanes, dan Amang R. Haryanja, Bapak Carlos. Bapak jamah mereka, berkati obat yang dimakannya, berkati dokter dan perawat yang merawatnya, agar melalui mereka tercapai kesembuhan bagi saudara kami. Tuhan nami, jala debata nami, godang dopesi pangiduan nami, alai huboto kami hodo nasumarihon ngolu nami, atong tarihom mahami hobar tulomoni roham, pardosa godang dohami, alani mengido hami tua dopanmu nabadiai, saise sama dosa nami, asatama hami gabe anak dohot boru hasianmu, sama dope hami dapotan, majalo aka pasu-pasu nanang si pasaton mu dope di hami, walana mangasahon guarni Yesus Kristus, anakmu nasa sadai, dihokop jelasi pangulu hami, martang yang hami tuho. Amin. Puji Tuhan Hatta, berhenti di nomor 332 ayat sada taba opat. Salva ima imagine
yang sian peraladu. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kami dalam nama syukur berterima kasih karena pernyataan Tuhan pada kami selalu setiap hari dengan kasih karunia-Mu Tuhan, hingga kami dapat berkumpul kembali dalam ibadah sektor ini Tuhan, baik yang ibadah onsite maupun online. Semua Tuhan berkati, dan biar kami dapat menerima firman-Mu yang disampaikan dalam ibadah ini Tuhan, biar menjadi pegangan hidup kami apa yang disampaikan oleh Amang pendeta kami Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk keadaan kondisi kami ini sekarang ini Tuhan, di mana kami terpisah dalam ibadah ini karena COVID. Kami percayakan ini semua ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menyelesaikan COVID ini, kami dapat beribadah bersama kembali dalam rumah ibadah ini Tuhan. Begitu juga hingga kami dapat melakukan kegiatan kami, pekerjaan kami maupun sekolah untuk anak-anak kami Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, ya Tuhan bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Dan juga kami berdoa untuk yang sedang sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami percayakan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan turut campur dalam pelayanan medis, baik obat maupun dokter yang menangani saudara-saudara kami yang sedang sakit. Itu juga kami mendoakan untuk anak-anak kami yang sedang sekolah dan kuliah, baik untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, biar rencana mereka dan cita-cita mereka terwujud Tuhan. Dalam usaha pendidikan mereka Tuhan sertai juga. Juga dalam pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan berkati, biar menjadi membantu memenuhi kebutuhan ekonomi kami di rumah kami Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami maupun yang sedang dalam mencari pekerjaan, berkati dan tolong Tuhan, atur langkah dan bukakan jalan yang terbaik Tuhan. Itu juga dengan apostola-apostola kami Tuhan, dalam mencari perjodohan, berikanlah jodohan yang sepadan untuk mereka, biar mereka dapat menempuh kehidupan rumah tangga mereka dengan baik, menuju cita-cita masa depan mereka dan rencana mereka Tuhan. Dan juga terlepas juga Tuhan, dalam pergumulan kami selalu, pembangunan gereja kami yang sulit dalam mendapatkan izin, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan turut serta dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan ketuk hatinya, Tuhan buka pintu hatinya untuk mempermudah kami mengajukan izin tempat ibadah kami Tuhan. Dan Tuhan berkati tim perizinan agar bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam hari ini, malam ini dapat beristirahat juga nanti Tuhan, dan kami dapat lakukan kegiatan kami esok harinya Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Mari kita sebuku di nomor 617 Uhud Papung Pelian. Sai horas jala martu
Tatang aku mapilih tamartang yang mahita. Ali di batama nami na di bana gijang. Odo harorani saluhu sileleh na dinggan do na sa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masya ni lohami tu hami pilan nami tuho. Tay jalo may gaybuam na khusus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa hupar hasya kami pilanon. Pati bulan raja mo di tonga-tonga ni huriam do di portibiom. Buhay maroh nami marhite hite todim. Asalam mutadda hami godang ni silelehomi tu hami. Asalam girgir hami maddo mulai hati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmah hitam martang yang ditangyang alia manami. Alia manami ni pinogijang. Saya pilar badia maguarmu. Saya romah rajonmu. Saya saut malam menoroham di bono tongosong na di bono gijang. Lehon matu hami sadar hanglo siapa hari. Saya sama nami sama panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami tu gitu panghujunan. Balu hamam sian pangago. Ayona punah rajaun. Kot haguguun. Rode sangapos seliling na. Amin. Asini rohani tohata Yesus Kristus. Dot holong ni rohan di bata ama. Dot parasaran itu diperbadia mamadongan ni hamu saluhuna. Amin. Selamat malam madihita saluhuna.